nasab di gawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur itu. Nah ini Pak Kapolda Jawa Timur. Ini tolong diklarifikasi ya. Pembahasan tentang nasabah alawi makin lama makin rame, makin lama makin melebar luas. Tentu saja hal ini membuat para Ba'alawi menjadi kebingungan, membuat para Ba'alawi menjadi terpojok, termasuk juga para budak-budaknya dan para mukibin Ba'alawi juga ikut blingsatan. Dan ini ada sebuah video yang cukup rame dan kontroversial, apa yang disampaikan oleh Pak Miftahul Akhyar. Kenapa kontroversial? Ya karena yang menyampaikan adalah Ketua Rois Am PBNU. Dan di situ si Ketua Rois Am PBNU, yakni Pak Miftahul Akhyar, tengah menyampaikan suatu gambaran atau cerita keadaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Artinya apa yang dia sampaikan itu adalah fitnah belaka. Berikut ini videonya. Termasuk contoh rame-rame nasab, Contoh rame-rame nasab ya. ngawur mawon tiang-tiang itu. Hanya karena ingin di samping di belakangnya ada jeragane. Ini ya, di samping di belakangnya ada juragane. Artinya ada yang membackingi atau membiayai. Coba Anda bayangkan, misalnya polemik nasab ini ada yang membiayai, orang yang punya duit itu mau habis berapa saja. Karena polemik nasab ini kan sudah berlangsung sekitar 2 tahunan lebih. Kemudian orang yang membahas nasab, misalnya para YouTuber, itu jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau ini adalah sesuatu hal yang diprogram oleh suatu kelompok atau seseorang, kemudian mengeluarkan biaya untuk tujuan tertentu, ya itu tidak masuk akal. Dan faktanya kami juga tidak pernah mendapatkan apa yang dia sampaikan tadi. Jadi kami ini dalam membahas nasabah alawi tidak pernah dibayar oleh siapapun. Kami mungkin cuma dapat monetisasi dari YouTube yang tidak seberapa, dan itu juga bukan tujuan utamanya. Yang menjadi tujuan utama adalah menyampaikan tentang kebenaran ini. Karena selama ini orang Indonesia, orang Nusantara terbohongi dan tertipu oleh suatu klan dari Yaman yang mengaku sebagai cucu Nabi. Jadi tidak ada yang membackingi atau membiayai atau membayari sehingga polemik nasab ini bisa berkembang luas seperti ini. Jeragane wong. Jeragan sing ngoten niku. Sing nasab di gawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur itu. Nah ini Pak Kapolda Jawa Timur. Ini tolong diklarifikasi ya. Benar atau tidak Pak Kapolda Jawa Timur menyampaikan hal ini kepada Pak Miftahul Akhyar? Jenderal katanya. Atau untuk mengalihkan situasi keadaan. Polres Bengkulu iki ape ngisi amankan. Dan di situ digambarkan seolah-olah jika orang-orang yang membahas nasabah alawi akan berceramah di suatu tempat, situasi akan diamankan atau dikondisikan agar tertib dan nyaman. Padahal fakta yang kita lihat, misalnya beberapa bulan yang lalu kejadian di Tangerang ketika Tubagus Nur Fadil atau Tubagus Mogi bersama Kiai NU yang hendak menghadiri suatu acara, karena di situ dikira di dalam mobil itu adalah Kiai Imad, maka mobil tersebut dirusak. Dan ini kan sudah membantah apa yang disampaikan oleh Pak Miftahul Akhyar tadi. Jadi tentang pengkondisian situasi dan kondisi di lapangan itu sebenarnya malah terbalik. Karena faktanya tidak sedikit yang justru malah mendapat intimidasi, mendapat ancaman dan lain sebagainya. Ada daerah sing jebol. Jadi isu kalau di belakangnya itu ada jeragan, ada sing.
Jadi berulang kali dia berkata bahwa di belakangnya itu ada juragan atau istilahnya orang yang membiayai. Dan ini adalah fitnah yang sangat nyata. Apa mendukung ya penting kepentingannya dia nih. Dan kita juga ingat ya, ini kan tentang polemik nasabah Alawi itu kan munculnya sebelum masa Pilpres. Ketika itu para Ba'alawi dan para budaknya atau orang-orang yang sejalan dengan Ba'alawi juga memframing bahwa polemik nasabah Alawi ini bertujuan untuk politik. Artinya ingin mengangkat seorang calon presiden dan menjatuhkan calon presiden yang lain. Nah, semua itu terbantahkan. Buktinya apa? Buktinya setelah Pilpres, pembahasan nasabah Alawi tetap berlanjut. Kalau misalnya polemik nasabah Alawi itu dulu cuma tujuannya untuk politik, ya harusnya kalau pemilihan presiden sudah selesai, isu tentang nasab juga selesai. Tapi faktanya tidak demikian. Setelah Pilpres selesai, isu nasab justru makin membesar. Terus ibu usul pokoknya dan ini bahas masalah nasab misalnya baik yang satu lawannya baik yang ini sama-sama tidak jangan diberikan. Kalau kenapa akan terjadi kekhawatiran kisrolan terjadi keributan. Tadi keributan massal kasus 1998 akan bisa terulang bahaya. Akhirnya Jadi sangat disayangkan ya apa yang disampaikan oleh Ketua Rois Am PBNU Pak Miftahul Akhyar. Sebab semua itu adalah fitnah. Karena berulang kali tadi dia bilang bahwa isu nasab ini ada juragane atau istilahnya ada yang membiayai. Padahal fakta di lapangan tidak ada. Orang-orang yang menjadi YouTuber cuma mendapat uang dari monetisasi YouTube yang tidak seberapa. Kemudian berikutnya tentang ada jenderal-jenderal yang berada di belakang. Nah, ini tolong ditunjukkan siapa jenderal-jenderal tersebut. Kemudian tadi Pak Miftahul Akhyar juga menyebut Kapolda Jawa Timur. Dan nanti Pak Kapolda Jawa Timur mohon untuk diklarifikasi atau dijelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Miftahul Akhyar tadi. Kemudian berikutnya, ya kita sangat menyayangkan Pak Miftahul Akhyar ini mungkin dianggap sebagai sesepuh atau sebagai tokoh, tapi kok dengan seenaknya menebarkan fitnah seperti ini. Jadi kita orang Indonesia, orang Nusantara, terutama orang-orang Nahdlatul Ulama, sebenarnya juga ingin menghargai atau menghormati Pak Miftahul Akhyar. Tapi mengenai polemik nasab ini, sikap beliau yang kelihatan banget condong dan membela Ba'alawi, itulah yang tidak menjadi keinginan masyarakat di negeri ini. Karena faktanya selama ini yang tertipu dan terbohongi oleh pengakuan Ba'alawi adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Jadi di sini orang-orang Nahdlatul Ulama sedang menuntut atau istilahnya itu sedang memberikan reaksi atas apa yang dilakukan oleh para Ba'alawi yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, tapi semua ternyata hanya bohong. Kemudian, orang Nahdlatul Ulama harusnya itu marah. Tapi kenapa Pak Miftahul Akhyar malah justru membela Ba'alawi? Disinilah rakyat Indonesia, orang Nusantara, akhirnya menjadi paham dan menjadi mengerti bahwa memang Pak Miftahul Akhyar dalam berpihak itu condong ke Ba'alawi. Dan dulu juga sempat beredar berita selentingan kabar kalau Pak Miftahul Akhyar itu juga mendukung Ormas FPI. Nah, ini juga mungkin beberapa orang belum tahu, tapi jejak digitalnya masih bisa kita cek, misalnya di portal Islam dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, Pak Miftahul Akhyar ini harusnya itu bersikap kami tuwo atau menyadari atau istilahnya itu momong
kepada masyarakat Indonesia, terutama kepada orang-orang Nahdliyin. Kalau dalam hal ini kok dia malah condong berpihak kepada Ba'alawi, ya nanti pelan-pelan orang-orang Nahdliyin tidak akan lagi mengikuti apa yang dia sampaikan. Tidak akan lagi mengikuti apa yang dia perintahkan. Karena orang-orang Nahdliyin sudah banyak yang cerdas, sudah banyak yang tahu, dan sudah banyak yang paham bahwa nasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi, baik berdasar kajian kitab nasab, berdasar sejarah maupun tes DNA. Sehingga ketika kita dihadapkan pada posisi seperti ini, kita dituntut untuk memilih salah satu pilihan di antara dua tadi. Memilih jalan yang benar ataukah memilih jalan yang salah. Memilih membela orang pribumi Nusantara ataukah membela para imigran dari Yaman. Membela para pejuang kemerdekaan ataukah membela antek-antek penjajah. Jadi silahkan Anda renungkan dan silahkan tentukan pilihan Anda.